Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Dari Friendo. Saya adalah seorang psikolog. Dan video ini saya dedikasikan untuk para AFC leaders yang telah terpilih. Tapi buat siapa aja yang mau nonton video ini yang pengen improve diri dan menjadi lebih baik, silahkan. Tugas kamu adalah menuliskan impresi atau pikiran yang pertama kali muncul ketika mendengar kata-kata yang nanti akan saya sebutkan. Tulisnya di kertas tadi ya. Waktu yang kamu punya untuk menjawab adalah 7 detik. Dimulai setelah saya selesai menyebutkan setiap kata. Kamu juga cukup menuliskan 1-3 kata aja yang maksimal untuk tiap impresi yang kamu punya. Sudah paham? Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan kata pertama yang saya sebutkan adalah pedang. Teman-teman akan diberikan waktu 7 detik maksimal. Anggap saja kalau impresi yang pertama kali muncul adalah perang. Nah, teman-teman tinggal menuliskan saja di lembaran kertas yang sudah teman-teman siapkan. Contoh kedua, misalkan kata yang saya sebutkan adalah akhir bulan. Dan impresi yang muncul adalah sudah mau gajian. Nah, itu boleh kan? Jadi maksimal 3 kata, sudah mau gajian. Oke. Yang ketiga, harimau. Misalkan impresi yang pertama kali muncul adalah buas. Nah, seperti contoh sebelumnya, teman-teman tinggal menuliskan di lembar jawaban. Begitulah seterusnya. Sudah paham kan? Yuk kita mulai. Saya akan menghitung mundur. Dalam 3, 2, 1, mulai. Hujan deras. Tugas. Malam minggu. Demonstrasi. Lemak. Darah. Lucinta Luna. Krakatau. Diri saya. Kucing. Silakan disimpan dulu jawabannya. Nanti akan kita bahas. Oh iya, sobat tahu gak sih kenapa saya bisa dipilih menjadi salah satu pemateri di sini? Mau tahu apa spesialnya saya? Ini cerita saya. Saya Mazda, anak kedua dari 2 bersaudara. Sejak kecil hingga usia 17 tahun, saya adalah anak yang sangat berprestasi. Prestasi saya adalah menjadi anak terganteng di rumah saya. Pada saat berusia 17 tahun, saya akhirnya berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Saya berkuliah S1 dan S2 selama 8 tahun di sana. Kegiatan yang saya lakukan adalah ngeband, naik gunung, dan main PlayStation. Emangnya nggak belajar? Belajar itu mah kewajiban. Gak usah disebutin lagi. Sampai sekarang pun saya masih terus belajar setiap harinya. Dari buku, googling, ataupun dengan bicara atau diskusi dengan orang lain. Pada saat berkuliah di Untar, saya juga merupakan anak yang sangat berprestasi. Prestasi saya adalah menjadi satu-satunya mahasiswa bernama Mazda di Untar. Dan prestasi itu masih tetap bertahan sampai sekarang. Alias gak pernah ada yang namanya Mazda lagi di sana. Setelah lulus kuliah, saya pernah bekerja di beberapa instansi seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia, bekerja sebagai konselor dan kemahasiswaan di Universitas Prasetya Mulia, dan saat ini saya sedang mengembangkan perusahaan saya sendiri bernama Mindtrix. Ya, spesial banget kan? Tapi sesungguhnya yang spesial itu bukanlah tentang diri saya, melainkan momen-momen, bahkan momen sederhana sekalipun, ketika saya berbagi hidup saya dengan banyak orang. Beruntungnya, saya selalu tidak lupa untuk memberikan makna terhadap setiap momen kecil dalam hidup saya. Jadi situasinya kita terlambat berangkat hari ini.
tanggal 14 Juni 2018 atau 1 hari sebelum Lebaran. Jadi kita nggak bisa merubah apa yang udah terjadi sekarang kan. Setelah menimbang antara mending tetap pulang, beli tiket lebih mahal, atau balik lagi ke rumah, kayaknya lebih baik kita tetap pulang. Yang paling dipikirin adalah bagaimana ya perasaan orang tua dan saudara kalau misalnya kita nggak bisa datang. Ya, makna. Bahkan apa yang teman-teman lakukan di awal tadi, yaitu menuliskan impresi atau pikiran pertama, adalah salah satu teknik untuk memberikan makna kepada setiap hal dalam hidup teman-teman. Dari 10 jawaban teman-teman, coba refleksikan kembali. Apakah makna yang teman-teman tulis itu lebih banyak memiliki kesan positif, atau negatif, atau malah netral? Netral itu berbeda dengan positif ya. Impresi netral menunjukkan bahwa teman-teman cenderung tidak memberikan makna terhadap kejadian-kejadian yang sobat alami. Datar-datar aja gitu. Jawaban teman-teman juga dapat dijadikan sebagai bahan refleksi diri. Sudah berapa positifkah mindset teman-teman saat ini? Dan sudah seberapa banyak teman-teman menularkan mindset, entah itu positif ataupun negatif, kepada orang lain? Pesan saya, train yourself to find blessing in everything. Tentu saja manusia nggak ada yang sempurna. Tapi memang ada orang-orang yang lebih didominasi oleh pikiran positif dan ada juga yang lebih didominasi oleh pikiran negatif. Teman-teman tahu nggak sih seberapa mudah dan cepatnya pikiran atau mindset yang teman-teman miliki itu menyebar ke orang lain? Ternyata amat sangat mudah dan amat sangat cepat. Tanpa harus dengan kata-kata bahkan. Pikiran tersebut menular atau menyebar ke orang lain melalui bahasa tubuh yang teman-teman tunjukin. Ini contohnya. Tuh kan nular? Itulah buktinya bahwa mindset yang teman-teman miliki itu menular melalui bahasa tubuh juga. So hati-hati dengan bahasa tubuh yang teman-teman punya. Tapi masalahnya, pikiran negatif jauh lebih mudah menyebar daripada pikiran positif. Itulah kenapa hoax, gosip-gosip negatif, serta black campaign lebih gampang menyebar dan lebih laku buat dibahas. Saran saya, apapun pilihan kamu, mau itu nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 10, please, jadilah peserta pemilu yang bermental positif, yang anti hoax, anti black campaign, dan mendukung penuh siapapun yang akan menjadi presidennya nanti. Loh, kok kita malah fokus bahasa yang negatif-negatif ya? Tuh kan. Sobat, satu-satunya cara tercepat untuk melawan kenegatifan adalah dengan fokus pada kepositifan. Dan cara termudah untuk mulai fokus pada kepositifan adalah dengan terlebih dahulu mengenali sisi positif yang ada pada diri sobat masing-masing. Tahu caranya? Nih, sobat, apa yang membuat cabai ini memiliki nilai jual? Bentuknya, warnanya, atau rasa pedasnya? Cabai yang terbaik itu dinilai dari apa sih? Rasa pedasnya kan? Nah, kalau garam ini, terlepas dari warnanya, bentuknya, ataupun kandungan yodiumnya, mayoritas orang-orang akan membeli garam karena apa? Ya, tentu saja untuk menambahkan rasa asin pada makanannya. Rasa pedas pada cabai dan rasa asin pada garam merupakan keunikan dari dua hal ini. Dengan cabai terkenal akan pedasnya, garam terkenal akan asinnya. Kalau dalam psikologi, keunikan itu disebut dengan virtue. Jadi pedas adalah virtue dari cabai dan asin adalah virtue dari garam. Dan istilah selanjutnya adalah garam yang asin adalah garam yang virtuous. Dan cabai yang pedas adalah cabai yang virtuous. Nah, kalau sobat, tahu nggak sih virtue dari sobat masing-masing? Salah satu cara termudah untuk mengetahui virtue yang teman-teman miliki adalah dengan bertanya. Sekarang ada telepon nih, kita bisa langsung telepon nih. Bisa aja telepon orang terdekat, teman, orang tua, gebetan atau siapapun. Pokoknya orang terdekat buat teman-teman. Oke, ini contohnya. Misalnya, simple aja. Kita tanyakan apa hal yang paling dia ingat tentang diri kita. Atau yang kedua, apa hal yang paling dia banggakan punya teman atau punya keluarga seperti kita. Kita coba telepon salah satu teman saya.
Halo, Halo saudaraku. mana saudaraku? Halo, saudaraku, aku ingin bertanya dua hal padamu. Aduh, satu aja lah. Oh iya, nih, secara spontan, tolong dijawab ya. Oke, Apa hal yang paling lu ingat tentang gue? bentar lo. Ya, Nikah konyol. nikah konyol. Ya nikah kan pertama nikah, kedua konyol. Oh, udah. Pertanyaan kedua. Apa hal yang paling lu banggain punya temen kayak gue? Wah, kreatif. Kreatif. Terus? Kreatif. Mau belajar. Oke, mau belajar, kreatif mau belajar. Nanti Ya. lu bisa ngelihat episode di YouTube yang isinya kita lagi teleponan kayak gini. Oke? Siap. Thank you, saudaraku. Yo, thank you saudaraku. Ya, saya barusan teleponan dengan teman saya bernama Paulo yang udah saya anggap sebagai saudara sendiri. Dia adalah teman saya dari 2006, berarti udah 13 tahunan ya. Perkenalkan, Dr. Martin Seligman. Beliau adalah bapak dari modern positive psychology. Beliau juga yang mengembangkan konsep virtue. Berdasarkan pemahaman beliau, setidaknya ada 6 jenis virtue yang ada pada diri manusia, yaitu courage atau keberanian, humanity atau kemanusiaan, transcendence atau transendensi, temperance atau pengendalian diri, justice atau keadilan, serta wisdom and knowledge, yaitu kebijaksanaan dan pengetahuan. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Paulo, ternyata keunikan yang saya miliki menurut dia adalah kreatif dan mau belajar. Nah, kreatif dan mau belajar merupakan contoh dari strength. Strength adalah turunan dari virtue atau spesifiknya atau detailnya dari virtue-virtue yang tadi saya sebutkan. Kalau kreatif dan mau belajar itu berada di bawah virtue, wisdom, and knowledge. Dari 6 virtue yang ada, dapat diturunkan menjadi 24 strength. Dan dari 24 strength tersebut, teman-teman dapat berusaha untuk menemukan lagi apa saja signature strength yang dimiliki oleh teman-teman. Caranya adalah dengan membuat list terlebih dahulu kesesuaian antara diri teman-teman dengan definisi dari tiap strength yang ada. Setelah itu, memberikan kualitas dari masing-masing strength itu, kesesuaiannya dengan diri teman-teman. Apabila sudah selesai, maka 6 strength yang memiliki kesesuaian paling tinggi dengan diri teman-teman akan dianggap sebagai signature strengths yang dimiliki oleh teman-teman. Dan signature strengths tersebut bisa saja lintas virtue. Jadi tidak hanya dalam satu virtue seperti wisdom saja, tapi bisa jadi ada dari virtue wisdom, ada virtue courage yang masuk di sana. Sobat, telah sampai kita pada penghujung dari video ini. Hari ini sobat sudah belajar tentang bagaimana cara mengenali tema dari mindset yang sobat punya, pentingnya memberikan makna dalam setiap kejadian dalam hidup, mengenali definisi dari virtue, virtuous, dan juga bagaimana langkah simple untuk menemukan virtue yang ada pada diri teman-teman. Kita juga sudah belajar tentang strength dan signature strength. Well done. Semoga video yang tadi teman-teman saksikan bisa memberikan manfaat ya. Saat ini saya sedang coba untuk memberikan makna kepada malam yang penuh hujan. Malam hujan. Sekarang isi saya kerja dulu. Saya pamit dulu. Dari Friendo, until next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah teman-teman.